Oke, halo semuanya. Di sini kami berkumpul bersama untuk berbincang-bincang tentang eksistensi manusia menurut ajaran Alkitab dan juga di luar Alkitab. Nah, kita tahu bahwa manusia itu adalah ciptaan yang begitu spesial, di mana manusia itu memiliki perasaan, pikiran, bahkan manusia itu bisa berbicara dan juga manusia itu bisa memahami apa yang sedang terjadi. Nah, oleh sebab itu kita akan membahas detail lagi tentang bagaimana sih konsep penciptaan manusia baik di dalam Alkitab maupun juga di luar Alkitab, dan juga memahami tentang bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa dan juga bisa membangun hubungannya kembali terhadap antara manusia dengan Allah. Nah, oleh sebab itu, tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahas tentang pengertian tentang konsep penciptaan manusia di luar Alkitab. Nah, bagaimana sih tentang pengertian atau konsep penciptaan manusia itu di luar Alkitab? Membahas tentang manusia di luar Alkitab itu, manusia itu memiliki perspektif masing-masing tentang manusia melalui menurut ideologi, kepercayaan, bahkan menurut agama. Nah, yang pertama itu kita akan pelajari tentang manusia menurut agama Islam. Di dalam agama Islam, manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah, atau manusia itu adalah hamba Allah. Nah, manusia itu diberi akal sehat, pikiran, serta mereka bisa mampu mengelola bumi serta bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Dan kemudian di dalam agama Hindu, manusia itu berasal dari Atman atau roh. Dalam arti manusia itu bersumber dari Brahman. Di sini manusia konsepnya itu memiliki karma, dharma, serta reinkarnasi, di mana manusia ini akan bereinkarnasi dan hidup berulang-ulang sampai menemukan hidup yang abadi serta menemukan kehidupan yang rohani, kebebasan rohani gitu. Dan kemudian ada manusia menurut perspektif kebatinan atau spiritualisme, di mana manusia ini memiliki fisik, pemikiran, serta manusia ini terhubung dengan alam semesta. Dan kemudian ada manusia menurut komunisme, yaitu dari Karl Marx serta Lenin, di mana manusia ini dibentuk oleh kondisi ekonomi, kondisi masyarakatnya, sehingga di sini manusia itu tidak memiliki siapa kamu, siapa aku, siapa kita lebih besar. Dalam arti mereka tidak memiliki pemimpin. Bagaimana mereka hidup sejahtera tanpa harus memikirkan siapa yang lebih besar di dalam masyarakat ini. Kemudian manusia menurut evolusi, setelah kita melakukan riset di hari yang lalu, kita menemukan bahwasannya mereka 50-50, mereka lebih percaya evolusi atau percaya kepada ciptaan manusia itu ciptaan Allah, di mana kita sudah mempelajari bahwa manusia di dalam evolusi itu mereka berkembang dari zaman yang terdahulu sehingga mereka berkembang menjadi manusia. Namun di pelajaran Alkitab berbeda lagi, begitu ya. Namun di sini juga kita akan ini adalah pembelajaran tentang manusia di luar Alkitab. Ini kita akan mengetahui apa sih manusia itu di dalam pembelajaran Alkitab, apa sih yang dimaksud manusia di dalam ajaran Alkitab itu. Nah, menurut pandangan Alkitab terhadap manusia itu sebenarnya sesuai dengan apa yang dikatakan sebelumnya tadi, bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa atau dengan istilah Imago Dei. Nah, di mana manusia ini adalah ciptaan Allah yang paling tertinggi karena memiliki akal dan pikiran. Namun semenjak keturunan terdahulu kita, yaitu Adam dan Hawa, mengkonsumsi atau memakan buah tentang yang dilarang oleh Tuhan, manusia itu semenjak itu manusia sudah mulai jatuh ke dalam dosa. Dan karena sudah mulai jatuh ke dalam dosa, banyak dari keturunan Adam dan Hawa itu, termasuk kita, seringkali melakukan dosa-dosa atau kejahatan yang kita lakukan terhadap sesama kita ataupun ciptaan Tuhan yang lain. Nah, dan oleh sebab itu kita ini, semua ciptaannya ini membutuhkan penebusan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, ada mungkin memang belum banyak orang yang merasa terpanggil untuk melayani, tapi sebagian orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan itu untuk mengasihi kita atau mengasihi sesama manusia yang hidup untuk karena kita juga diciptakan untuk saling berdampingan dan hidup untuk saling mengasihi juga. Nah, setelah itu
setelah kita belajar tentang pandangan manusia terhadap Alkitab, pandangan Alkitab terhadap manusia, nah gimana sih konsep penciptaan itu menurut Alkitab itu sendiri? Nah, untuk masalah mengenai penciptaan manusia ini, kalau kita sudah sering mendengarkan firman, kita sejak kecil sudah sering mendengarkan firman di sekolah minggu, kita itu sudah tahu bahwa penciptaan manusia itu atau eksistensi manusia itu dimulai dari Adam dan Hawa. Kita bisa lihat, teman-teman bisa membuka Alkitab dalam Kejadian 1 ayat 26. Di situ dituliskan, "Baiklah kita menciptakan manusia itu seturut dengan rupa dan gambar kita." Yang mana kita ini merujuk pada Allah. Tapi perlu digarisbawahi juga ya, bahwa segambar dan serupa dengan Allah itu bukan merujuk pada persamaan fisik, melainkan persamaan dalam iman. Persamaan dalam iman itu seperti apa? Di mana kita memiliki kesadaran akan diri kita sendiri. Kita juga diharuskan untuk membayar atas apa yang sudah kita lakukan, atau bisa kita sebutkan seperti ganjaran dosa. Dan yang paling penting itu kita juga dikaruniai oleh kehidupan yang kekal. Lalu untuk bagaimana proses penciptaan manusia ini, manusia pertama itu diciptakan, ya kalau kita sudah sering mendengar di kitab Kejadian, kita sudah familiar ya bahwa Adam itu adalah manusia pertama yang diciptakan dan diciptakan langsung oleh Allah, dimana setelah Tuhan Allah itu menciptakan bumi dan seluruh isinya, Tuhan berpikir untuk menciptakan makhluk tertinggi yaitu manusia untuk berkuasa atas bumi dan segala isinya. Sehingga Tuhan membentuk Adam sebagai manusia pertama dari debu dan tanah, dan ia secara langsung menghembuskan napas kehidupannya sehingga lahirlah manusia pertama yaitu Adam. Lalu untuk yang kedua ini adalah Hawa. Ini kasus yang berbeda dari Adam ya. Karena ketika Tuhan sudah menciptakan Adam, Tuhan ini berpikir bahwa tidak baiklah bagi manusia ini, merujuk pada Adam ya, bahwa tidak baik bagi manusia ini untuk hidup sendiri di dunia ini dan berkuasa atas hewan-hewan di dalamnya. Sehingga Tuhan Allah berpikir untuk menciptakan pendamping bagi dia. Lalu ketika Adam sudah selesai menamai seluruh binatang di bumi, Tuhan membuatnya tertidur, lalu mengambil tulang rusuknya dan membentuk Hawa. Nah, setelah itu di dalam Alkitab itu juga tertulis asal-usul bagaimana manusia itu tercipta. Yang pertama, yang paling umum yaitu hubungan suami istri ya. Sebagaimana ya hubungan suami istri, setelah itu menghasilkan keturunan. Lalu yang kedua itu adalah dari wanita saja. Contohnya itu siapa? Yaitu Yesus Kristus, karena Yesus Kristus itu dikandung oleh Maria tanpa adanya hubungan suami istri. Lalu yang ketiga itu adalah dari laki-laki saja, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, bahwa Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Lalu yang terakhir itu adalah ciptaan dari Allah langsung, di mana Adam diciptakan langsung oleh Allah dan secara pribadi menghembuskan nafas hidupnya kepada Adam. Nah, itu mengenai proses penciptaan manusia ya. Tapi kan setelah manusia ini diciptakan, manusia itu juga melakukan suatu hal yang mana itu berdampak pada keturunannya selanjutnya, yaitu yang termasuk kita, yaitu adalah kejatuhan dalam dosa. Oke. Jadi kita telah mendengar setelah teman kita telah menjelaskan bahwa bagaimana manusia itu diciptakan dan juga bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi, kita tahu bahwa dalam Kejadian 3 itu dijelaskan tentang bagaimana Tuhan telah menciptakan begitu banyak keajaiban-keajaiban, terutama di tempatnya itu adalah di Taman Eden, yang dimana Tuhan telah menciptakan pohon yang dengan buah yang sedap untuk dimakan, namun ada satu pohon yang tidak bisa dimakan atau menjadi sebuah larangan untuk kedua manusia yang telah diciptakan oleh Allah itu sendiri, yaitu tentang pohon pengetahuan yang baik dan pohon pengetahuan yang jahat. Kita tahu bahwa kalau larangan ini itu tidak boleh, yaitu
buah dari pohon itu tidak boleh dimakan, karena ketika buah pohon itu dimakan, manusia akan jatuh ke dalam dosa. Namun satu hal yang perlu kita ketahui bahwa manusia jatuh ke dalam dosa karena juga ada yang namanya ular, bahwa ular ini ya sebagai umpama dari seorang iblis yang telah menggoda si Hawa untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan juga pengetahuan yang jahat. Nah, sehingga Hawa itu sendiri terpengaruh akan godaan-godaan, akan pengertian-pengertian, penjelasan tentang bahwa ketika Hawa makan buah pohon yang baik dan yang jahat itu, mereka akan sama seperti Allah, dan sehingga itu membuat Hawa terpengaruh untuk memakan buah pohon itu. Nah, ketika Hawa memakan buah pohon itu dan juga memberikannya kepada Adam, mereka seketika mata mereka itu terbuka. Mereka tahu bahwa apa yang telah mereka lakukan itu mereka berdosa. Nah, sehingga dari hal ini manusia menjadi Hawa dan Adam itu mengalami yang namanya jatuh ke dalam dosa. Kita tahu bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu diusir dari Taman Eden. Nah, dari hal ini kita ketahui bahwa ada satu akibat yang dialami oleh manusia, yaitu yang namanya dosa warisan. Kita tahu bahwa jadi dosa warisan itu adalah dosa yang dimana atau dosa asal yang dimana seluruh manusia itu mewarisi sifat dosa yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika di Taman Eden, seperti yang tertulis di Kejadian 3. Nah, sehingga ini juga mau mengakibatkan manusia itu lebih cenderung untuk melakukan dosa, sama juga seperti kita yang kadang kita sering untuk ketidakadaan toleransi atau sering membuli. Nah, itu adalah contoh-contoh dari dosa. Nah, namun untuk memahaminya lebih dalam lagi, seperti yang tertulis di dalam kitab Roma 5 pasal 12, bahwa dosa telah masuk ke dunia, sehingga dosa ini mengakibatkan manusia itu mengalami yang namanya kematian, atau lebih spesifiknya mengalami kematian secara rohani. Nah, namun untuk mengatasinya adalah kita juga harus bisa memiliki iman yang dalam bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita boleh membangun hubungan yang baik, kita boleh terhubung dengan Tuhan untuk kita boleh diselamatkan, boleh dipulihkan, dan boleh dibebaskan dari dosa yang telah kita alami. Nah, oleh sebab itu, untuk memahami lebih dalam lagi bagaimana sih caranya untuk membangun hubungan yang baik dengan Allah. Nah, hubungan baik dengan Allah itu dimana kita ambil contohnya, manusia itu diciptakan supaya hidup bersama Allah. Nah, contohnya di dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua manusia itu berdosa. Contohnya si Samuel sudah mengatakan bahwa manusia itu sudah berdosa sejak dari dulu. Tokoh kita yang kita tahu itu Adam dan Hawa sudah berdosa. Nah, kita mengetahui itu, tapi Tuhan itu menyediakan keselamatan bagi kita semua. Contohnya kita sudah melakukan mini riset kan. Nah, dari mini riset itu mengatakan bahwa remaja itu mengatakan bahwa Tuhan itu bukan hanya untuk tempat menyembah, untuk memuji Tuhan, tapi untuk bisa juga untuk cerita apa yang membuat hidup kita kacau. Kita bisa mengatakan Tuhan kepada kita setiap pergumulan kita gitu. Kita mengatakan itu kepada Tuhan, Tuhan akan menyediakan pertolongan kepada kita di waktu yang tepat. Nah, contohnya itu Tuhan itu menyediakan jembatan untuk kita supaya kita terlepas dari dosa itu. Contohnya kita harus membaca firman Tuhan, mendengarkan, melakukannya, dan merenungkan setiap firman Tuhan itu supaya kita bisa menjauhi segala dosa yang sudah kita perbuat, dan belajar dari setiap dosa itu bahwa dosa itu tidak baik kita lakukan gitu. Nah, Oke, jadi teman-teman semuanya, kita telah mendengarkan beberapa penjelasan tentang konsep penciptaan baik di dalam maupun di luar Alkitab tentang eksistensi manusia. Kita tahu bahwa ada banyak penjelasan dari beberapa pandangan, baik dari riset-riset sebelumnya tentang penciptaan manusia, baik dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, bahkan juga dari dalam Alkitab. Dan juga kita telah memahami tentang bagaimana sih manusia itu sebenarnya jatuh ke dalam dosa, yang sehingga manusia itu jauh daripada Tuhan. Nah, tapi kita juga telah mendengarkan penjelasan dari teman kita bahwa
ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita juga harus bisa membangun hubungan kita kembali kepada Tuhan, yaitu bagaimana supaya kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan, bahwa ketika kita berdoa, kita bisa menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita, apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang mau kita sedang pergumulkan pada saat hari ini, boleh kita sampaikan kepada Tuhan. Nah, untuk teman-teman semuanya, terima kasih telah mendengarkan sedikit dari apa yang telah kami jelaskan dari podcast kami pada hari ini, dan sampai Jumpa, Tuhan memberkati. ya, Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih.